Sampai selevel ketua komisi fatwa diceramahi oleh anak baru hijrah, tamat SMP lagi. Apa kata dia? Kau harus percaya Tuhan itu di langit. Enggak boleh pakai Tuhan. Allah itu di langit. Maka salah satu kaidah pokok di dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah itsbat, yaitu menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tanpa takwil atau tahrif atau takyif atau tamthil. Apa yang dimaksud dengan takwil adalah memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lainnya, yang tentunya ini adalah merupakan takwil yang keliru. Atau tahrif, yaitu mengubah atau menghilangkan makna yang hakiki ke makna yang berbeda, itu tahrif. Atau takyif, mencari-cari bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tidak boleh. Sebab akal tidak akan pernah sampai di dalam menjangkau yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau tamthil, yaitu memberikan permisalahan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga tidak boleh zaman rahmatullah kita lakukan di dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti zaman rahmatullah menetapkan dan harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit berdasarkan dalil-dalil Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam beserta ijma', kesepakatan para ulama, kesepakatan para sahabat ridwanullahi jami'an. 3 generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, semuanya mengimani. Dan apabila mereka ditanya aina Allah, maka mereka semuanya menjawab fis sama. Sampai-sampai zaman rahmatullah Al-Imam Malik rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, lamma su'ila 'anil istiwa, ketika beliau ditanya, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik tentang apa yang dimaksud dengan istiwa, maka Imam Malik kemudian menjawab, al-istiwa ma'lum, bahwasanya kalau ditanya tentang istiwa, maka maklum, semua orang tahu apa yang dimaksud dengan istiwa. Wal kaif majhul, adapun bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita ketahui. Tidak ada dalil nas Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan secara rinci bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Maka istiwa adalah majhul. Wal kaif, bagaimana cara Allah beristiwa adalah sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Namun kalau ditanya bagaimana istiwa, maklum, di atas tentunya. Wal imanu bihi wajib. Dan adapun beriman tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, maka ini adalah merupakan perkara wajib. Perkara wajib di antara perkara wajib keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy-Nya, maka ini adalah sesuatu perkara bid'ah. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah ditanya salah seorang sahabatnya, atau ada di antara para sahabat ridwanullahi jami'an yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana Allah beristiwa. Tak satupun para sahabat, tak satupun sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang bagaimana Allah beristiwa. Begitu pula tidak pernah ditanyakan oleh para tabi'in kepada para sahabat, dan juga tidak pernah ditanyakan oleh tabi'ut tabi'in kepada para tabi'in. Sehingga 3 generasi ini kalau ditanya apa yang dimaksud dengan istiwa, mereka maklum, mereka paham istiwa di atas arsy. Adapun bagaimana Allah beristiwa adalah merupakan perkara yang tidak seorang pun mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, atau Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Maka kalau kita memahami makna maha tinggi, maka tentunya di atas zaman rahmatullah. Tidak mungkin maha ke kanan, tidak mungkin maha ke kiri, tidak mungkin maha ke depan, tidak mungkin maha ke belakang atau ke bawah, tidak mungkin. Yang namanya maha tinggi, maka pasti di atas zaman rahmatullah. Secara akal sehat saja, maka kita dituntun beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Bahkan kalau kita berdoa, tangan kita tidak ke kanan begini modelnya, atau tangan kita berkiri seperti modelnya, atau ke bawah begini. Tetapi ketika kita berdoa, maka fitrah kita membawa berdoa ya berada di atas langit, sesuatu yang ada zat yang maha tinggi yang ada di langit. Maka dalil-dalil di Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan, yang mengarahkan, yang menunjukkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu yang maha tinggi di atas langit, di atas arsy tentunya, maka banyak sekali zaman rahmatullah. Maka kita akan menyebutkan beberapa potongan ayat dan kita bahas dalam segi-sisi bahasa. Maka kita bahas dalam segi-sisi bahasa agar akal-akal kita terbuka dan keimanan kita teguh kuat bahwasanya kita semakin mantap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, bukan di mana-mana sebagaimana keyakinan sebagian orang-orang Asy'ariyah. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih, 'ala di atas al-'arsy, arsy-Nya istawa, dia beristiwa.
Maka kira-kira apa makna ala di sini zaman rahmatullah? Kalau kita tanya orang Arab, semuanya orang Arab yang mereka ahli bahasa atau yang mereka tidak ahli bahasa, yang jelasnya mereka orang Arab. Kalau kita bertanya kepada mereka apa makna ala, maka pasti mereka akan menunjuk ke atas. Bukan ke samping zaman rahmatullah. Bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke depan, bukan ke belakang, bukan ke bawah. Tapi di atas arsh. Inilah keimanan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi SAW. Dan ayat ini kemudian masih dinukilkan, masih kita baca dalam surah Toha ayat kelima. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Wal istiwa fil ayah. Adapun makna istiwa dalam ayat ini adalah huwal ulu wal irtifa'. Apa dimaksud dengan al-ulu? Zaman rahmatullah, sesuatu yang maha tinggi dan sesuatu yang terangkat. Itulah makna istiwa. Ditambah dengan kata ala di sini. Maka berkata Al-Imam At-Tabari fi tafsiri. Imam At-Tabari rahimahullah kemudian menta'liq, memberi penjelasan berkaitan dengan ayat ini. Ar-Rahman 'alal 'arsy irtafa'a wa 'ala. Kata beliau rahimahullah, dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, 'ala di atas arsy-Nya, irtafa'a yang maha tinggi, yang meninggi, wa 'ala dan yang maha tinggi zaman rahmatullah. Irtafa'a yang maha terangkat, wa 'ala yang maha tinggi. Maka ini dalam segi bahasa zaman rahmatullah sudah bisa membantah orang-orang Asy'ariyah yang tidak meyakini Allah berada di atas arsy. Ini ayat mau dikemanakan? Apakah perlu ditakwil lagi? Atau ditahrif? Atau ditamthil? Atau ditakyif? Ta'udzubillahi min dzalik. Maka kalau sudah jelas zaman rahmatullah dalil-dalilnya, maka tinggalkan perkara-perkara syubhat dan permantap keimanan dan yakini dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia Allah Subhanahu wa taala berada, beristiwa di atas arsy-Nya yang bermakna irtafa'a yang terangkat, wa 'ala yang maha tinggi dan maha mulia Allah Subhanahu wa taala.